bertemu apa segala macam. Bahkan pada saat-saat terakhir ya tahun 98 ketika menghadapi Krismon ya, itu saya dengan Pak Prabowo sangat intensif ya. Sebelum itu kan beliau Danjen Kopassus. Jadi saya udah terus ke Danjen Kopassus itu menghadapi isu-isu yang banyak sekali berkembang pada waktu itu ya, di bawahnya Pak Kasatnya Pak siapa tuh yang orang Madura ya, lupa saya namanya. Pak Kasat kita pada waktu itu, dan kemudian Pak Faisal Tanjung waktu itu ya, Pak Sarwan Hamid juga, Pak Hartono Kasatnya pada waktu itu ya. Jadi sangat intensif, apalagi ketika pas menghadapi krisis itu Pak Prabowo itu kan Pangkostrat pada waktu itu. Jadi saya kan jaga gawang di istana pada waktu itu, Mensesneknya Pak Saadilah Mursyid. Jadi Pak Murdiono sudah keluar dari kabinet tahun 97. Jadi saya yang pada waktu itu memang sudah mau dilantik menjadi Mensekap pada waktu itu, krisis itu. Nah, jadi saya di istana itu berdua sama Safri Samsudin, dia Pangdam Jaya pada waktu itu. Dan kita koordinasi habis dengan Pangkostrat, dan sampai rumah saya di Ciputat pada waktu itu dijaga sama Kostrat atas perintahnya Pak Prabowo dan Pak Kiflan. Jadi hanya pesannya Pak Prabowo mengatakan, tolong jaga orang ini. Kalau dia sampai mati, ini kita nggak tahu apa yang kita harus mau lakukan menghadapi krisis ini. Dan seperti Anda tahu kan, saya menengahi keadaan bagaimana Pak Harto mundur itu dengan smooth begitu ya, dengan konsep yang saya buat pada waktu itu, dan saya berdiskusi banyak dengan Pak Prabowo ya. Pada waktu itu satu malam saya telepon-teleponan dengan Pak Amin, dengan Pak Nurholis Majid dari rumah Pak Harto. Karena Pak Amin mau mengerahkan massa ke ke Tugu Monas, Pak Amin Rais, dengan maksud untuk memperingati 20 Mei ya, Hari Kebangkitan Nasional. Itu saya menemui Pak Amin, Pak Prabowo juga menemui Pak Amin. Kira-kira jam 2:30 pagi ya. Pak Amin, tolong Pak Amin ya, jangan dikerahkan mahasiswa, kasihan adik-adik kita Pak Amin ya. Saya ini udah 10 hari di rumah Pak Harto ya. Dan yang masuk ke situ cuma Saadilah sama saya. Saya bilang, Pak Wiranto kadang-kadang, nggak ada orang, tutup rumah Pak Harto. Pak Harto itu masih tenang Pak Amin. Beliau ini kan manusia Pak ya. Kalau Pak paksa-paksa di sana, tiba-tiba Pak Harto itu tersinggung dan marah. Ini Jakarta ini 150.000 TNI itu ada di Jakarta pada waktu itu. Yang namanya Kopassus dari Delanggu, dari Makassar, dari Banten, semua ditaruh sini. Ya, Marinir juga penuh pada itu. Jadi kalau Pak Toto sampai marah ya, tiba-tiba dia suruh TNI bertindak, ditembakin itu sebenarnya, ini jadi Tian Anmin saya bilang. Tolong Pak Amin, urusan Pak Harto berhenti itu, biarlah kami coba selesaikan, cari cara yang paling damai. Itu tanggal 19:20 pagi. Akhirnya kan nggak jadi. Nah Pak Harto berhenti kan besoknya, tanggal 21. Jadi saya masih muda pada waktu itu, Pak Prabowo juga masih muda ya. Pangkostrat pada waktu itu, dan memegang pasukan di Jakarta, dan saya ya berkali ya aktor intelektual di balik semua itu yang bisa. Pak Saadilah kan sudah agak sakit-sakitan ya, sementara disuntik apa begitu, sampai Pak Harto bilang, Bil, kamu ambil alih Pak Harto. Karena Pak Saadilah udah akhirnya kita mengurus Pak Harto bisa berhenti ya, seperti Anda tahu lah sejarah seperti itu. Jadi barangkali Pak Prabowo dan saya ini tinggal 2 orang yang tersisa ya, yang betul-betul menangani krisis reformasi itu secara langsung, berada di lapangan begitu. Pak Wiranto ya pada waktu itu Panglima TNI-nya, tapi kan sudah dalam keadaan sekarang sudah barangkali sudah agak tua juga beliau ya. Tapi yang masih segar dan Pak Prabowo saya ya. Pak Safri juga sudah agak tua juga sekarang, Pak Safri Samsudin ya. Saya kalau melihat dari penjelasan Prof. Yusril ini sedikit ada kegalauan untuk bersikap ini, Prof. Yusril. Ketika Prof. Yusril sudah berkali-kali berkomunikasi dengan beberapa partai politik, sudah bertemu juga dengan tokoh, dengan calon presiden, meskipun belum semua. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira chemistry-nya Prof. Yusril yang sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang itu, kira-kira kriteria calon presiden yang akan Prof. Yusril atau Partai Bulan Bintang dukung itu seperti apa kriterianya, kalau kita boleh tahu? Kalau saya pikir memang orang jadi presiden itu tidak bisa tiba-tiba. Ya.
orang jadi presiden itu paling tidak dia punya pengalaman dalam menangani masalah-masalah pada level nasional. Ya. Walaupun sekarang ini ada kecenderungan ya sejak Pak Jokowi ya, dari wali kota terus jadi gubernur DKI terus jadi presiden. Sejak itu orang selalu terpikir presidennya harus dari gubernur. Ini kan sesuatu yang baru dalam sejarah kita. Makanya apalagi ya agak sedikit berbeda dengan tradisi zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto itu kan dia memilih hampir orang terbaik masuk ke kabinet dengan seleksi yang begitu ketatnya. Nah, belakangan ini kan membentuk kabinet itu seperti bahasa Belandanya itu kuhandel, seperti orang dagang sapi. Gak jelas tiba-tiba siapa ya, kok tiba-tiba jadi menteri. Nah, waktu kita masih kecil dulu menteri-menteri zaman Pak Harto itu kita hafal semua nama-namanya, ya kan? Bahkan anak SD ditanya, ini menteri perdagangan namanya siapa? Ayo. Kalau sekarang jangan kan anak sekolah, mungkin kita pun ya siapa ya menteri? Itu terjadi. Nah, pada waktu itu wakil presiden ya direkrut dari menteri, ya. Kita lihat Pak Darmono, ya kan, atau Pak Umar pada waktu itu bekas ketua BPK dan lain-lain. Nah, Pak Tri juga Panglima TNI, begitu. Nah, sekarang ini sepertinya tidak terjadi kaderisasi calon presiden itu dari kabinet. Lalu orang melihat Pak Jokowi kok begitu smooth ya, dari wali kota terus jadi gubernur terus jadi presiden. Lalu orang terpikir, ya siapa gubernur yang pantas jadi presiden? Ya, lalu ya muncullah nama-nama termasuk Pak Ahmad Heriawan, kemudian Pak Ganjar, Ibu Hovifah, kemudian Pak Anies, ya, kemudian juga Ridwan Kamil dan lain-lain. Itu masyarakat pikirannya kan seperti itu. Tidak lagi memunculkan tokoh dari kabinet karena kabinetnya memang tidak terplot dengan baik seperti itu. Tapi menurut saya sih kita ada sedikit kelemahan ya. Karena memang gubernur itu kan baru menangani tingkat lokal. Belum dia menangani masalah-masalah pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Ya, beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat umumnya gubernur mencalonkan diri jadi presiden karena memang tradisi Amerika Serikat seperti itu. Tapi tidak semua gubernur juga. Barangkali kan gubernur California biasanya bisa calon presiden, tapi memang dia sudah dipersiapkan untuk itu. Nah, sebagai contoh begini. Menurut pikiran saya sih mestinya orang itu ketika dia masuk ke istana, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden. Ya. Nah, pengalaman saya ketika Pak Gus Dur jadi presiden, dan mungkin juga presiden-presiden sesudah itu, termasuk SBY pun, sepertinya kebingungan. Apa sih yang mau dikerjakan? Apa sih ini? Apa sih itu? Begitu ya. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi itu kan sebenarnya adalah masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini, baik di bidang ekonomi, di bidang hukum, pendidikan, penanganan terhadap sumber daya alam kita, SDM kita, dan bagaimana kira-kira kekuatan politik internasional dan kekuatan ekonomi internasional bermain dan apa pengaruhnya terhadap kita. Kita ini kan harus jeli melihat sesuatu itu, dan kalau istilah Pak Harto itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan momentum, karena momentum tidak terulang dua kali, dan kita harus mampu apa yang dikatakan oleh Pak Hatta dan Pak Muhammad Natsir dulu seperti mendayung di antara dua karang. Kita tidak senggol sana, tidak senggol sini, selamat kita ke tujuan. Satu dan lain hal itu harus diukur dari kepentingan nasional kita sebagai bangsa dan negara. Apalagi sekarang ini kan peta politik global berubah. Cina di mana, Rusia di mana, Amerika di mana, posisi kita bisa terjepit, tapi juga ekonomi kita bisa juga karena kepentingan Amerika, Uni Eropa, Cina. Nah, kemana? Nah, sekarang kan Pak Jokowi sudah sempat arah ke Cina dan kita menghadapi banyak sekali dilema dengan hal itu. Dan saya juga menyampaikan kritik dan saran kepada beliau terhadap persoalan ini. Nah, seorang gubernur sebetulnya belum sampai ke tingkat itu menurut pendapat saya sih, kecuali memang ya Pak Jokowi pun berapa waktu cukup belajar kan dulu jadi presiden ini segala macam. Mestinya tuh orang yang memang sudah tahu dengan bagaimana mengatasi keadaan. Jadi memang orang tuh pertama memang dia punya ilmu, ya. Kedua dia punya pengalaman, ya. Bisa saja orang tuh punya ilmu tapi dia tidak punya pengalaman, dia bisa belajar beberapa waktu, atau baliknya juga seperti Pak Harto, ilmunya tidak banyak-banyak ya, tapi
pengalamannya cukup panjang, ya, menangani pergolakan daerah. Pak Harto itu kan menangani PRRI, Permesta, merebut Irian pada waktu itu ya. Walaupun memang sepenuhnya militer, tapi awal-awalnya itu Pak Harto bisa menenteramkan keadaan, mengatasi G30S kan, dengan tindakan yang tegas seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer. Anda nggak bisa bayangkan bagaimana orang harus membubarkan PKI. Itu kalau tidak di powerful militer. Orang PKI ini kan bukan sekedar kayak anggota partai biasa, mereka juga punya senjata, militan, segala macam. Nah, tapi Pak Harto itu mampu merekrut orang-orang ya yang memang sangat pintar dan teknokrat yang mumpuni. Zaman itu ya, teknokrat itu hanya dari 2 partai, dari Masyumi dan dari PSI. Ya, bapaknya Sumitro, bapaknya Pak Prabowo ini kan orang PSI yang sangat dekat dengan orang Masyumi. Ya kan? Zaman Pak Natsir pun Perdana Menteri, Pak Sumitro itu menteri. Ya, jadi sangat. Cuman orang Masyumi pada waktu itu menjauh dari Pak Harto karena tidak suka kepada militerisme. Orang PSI masuk tanpa PSI-nya hidup. Muncullah Wijoyo Sastro, Ali Wardana, Emil Salim dalam satelitnya PSI pada waktu itu. Nah, saya kira ini titik lemahnya Pak Jokowi. Saya kira sebenarnya beliau kan tidak begitu punya pengalaman banyak pada waktu menjadi presiden, tapi merekrut kabinet juga menurut saya banyak agak kurang pasnya. Pak Harto ya, karena memang sudah berbeda. Pak Harto naik jadi presiden dukung MPR dan dia bisa leluasa menyusun kabinet. Pak Jokowi kan tidak. Harus ada kompromi dengan partai-partai. Ya. Bahkan mungkin Pak Jokowi itu nggak kenal dengan orang ini siapa. Beliau kan orang Solo. Orang Solo tiba-tiba ke Jakarta kan nggak kenal orang. Ya. Jadi siapa yang dicalonkan partai, sudah direkrut aja sebagai ini. Nanti partainya tanggung jawab loh. Nah kan seperti itu. Nah ini saya kira ini kalau misalnya ke depan ini katakanlah Pak Prabowo yang jadi presiden, ya itu saya kira lebih tepat. Jadi dia sudah pengalaman. Setidak-tidaknya 5 tahun jadi Menteri Pertahanan, dan itu Menteri Pertahanan itu bukan hanya urusan perang ya, pertahanan itu meliputi dalam pengertian yang juga sangat luas ya, karena menyangkut juga ekonomi, menyangkut sosial, menyangkut politik dan segala macam. Dan juga seperti saya katakan, ya, beliau menghadapi pengalaman juga ya, pernah dituduh sebagai pelanggar HAM oleh Amerika Serikat dan lain-lain. Dan gimana seseorang itu jadi pemimpin ketika dia ditempa oleh pengalaman mengatasi sesuatu keadaan tekanan-tekanan internasional yang cukup berat ya. Saya minta maaf kalau saya mengambil contoh diri saya sendiri gitu ya. Ketika saya jadi Menteri Kehakiman terjadi bom Bali. Ya kan? Gimana kita mengatasi bom Bali itu? Tekanan internasional luar biasa besarnya. Ya. Jadi para menteri pada waktu itu mengatakan, Pak Yusril Anda yang ambil alih persoalan ini. Maka saya mengeluarkan perpu hanya dalam waktu 5 hari. Dengan itulah caranya kita bisa menangkap pelaku-pelaku bom Bali itu dengan proses yang begitu cepat. Ya, begitu juga mengatasi kerusuhan di Poso, di Ambon, segala macam. Waktu itu Presiden Gus Dur tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mengatasi kerusuhan di Ambon dan di Poso itu. Saya sama Marsilam bolak-balik, Gus, ini keadaan sudah begini. Biarin aja, itu kan kayak lampu lalu lintas itu kalau listrik padam kan pasti semraut di jalan, didiemin aja. Ngapain polisi repot-repot lama-lama juga capek sendiri. Saya bilang, itu nggak bisa Gus, ini negara. Jangan dibunuh-bunuh, kan mati semua di Ambon itu. Nah, itu pernyataan darurat sipil di Maluku itu Gus Dur setengah saya paksa. Iya. Kan saya mengerti keadaan. Bagaimana saya mengatasi keadaan seperti ini kalau tidak ada, jangan darurat militer. Kalau darurat militer serius saja kan. Darurat sipil. Ya kita darurat sipil itu TNI bertindak, polisi bertindak. Kita bisa mengatasi hanya dalam waktu kira-kira 2 minggu. Kerusuhan Ambon itu bisa kita redam, kemudian baru kita mulai rekonsiliasi secara perlahan. Ya saya pikir ya mestinya ya orang yang teruji ketika dia mengatasi krisis. Saya waktu masih belum jadi menteri, belum apa ya, tapi saya udah masuk Seknek tahun 92 ya. Saya nggak tahu apa yang pikiran Pak Harto pada waktu itu. Saya direkrut masuk Seknek, padahal kan beliau tahu saya posisi Prof apa? Sebagai apa? Sudah belum PBB kan? Belum ada. Berarti baru di kampus 98, ya? Saya di kampus. Saya kan sering kritik presiden pada waktu itu, kritik Pak Harto. Beliau direkrut, tapi saya belajar banyak di Seknek. Dan ketika mengatasi krisis 98 itu,
bagaimana caranya mengakhiri ini. Ya, kan nggak ada cara. Saya aja yang membuat bagaimana caranya Pak Harto itu bisa menyatakan berhenti, Pak Habibie dilantik di istana, itu kan di luar daripada cara-cara yang lazim. Dan malam itu saya seperti mempertaruhkan nyawa juga, muncul di TV menjelaskan bahwa semua prosedur ini selesai, berakhir dengan damai, Pak Habibie presiden, Pak Harto sudah mundur. Dan pelan-pelan keadaan menjadi damai kembali. Jadi barangkali ya pengalaman-pengalaman ini penting. Prof,